Saya kenalkan, nama saya Arya Wirajaya. Jadi saya akan cerita sedikit bagaimana proses saya bergabung di bisnis network ini. Saya memang seperti yang dijelaskan MC tadi ya, saya memang pernah berpengalaman sebagai seorang karyawan dan saya hanya bertahan 8 bulan karena saya tidak bisa jualan. Waktu itu saya jadi sales elektronik. Dan di situ saya disuruh jualan TV dengan omset 4 miliar. Ya, jualan TV 4 miliar. Jadi muka saya udah kayak TV gitu. Nah, di situ saya banyak belajar tentunya, walaupun di 8 bulan berikutnya saya dipecat, dan akhirnya saya cutting steer ke bisnis MLM sebelumnya ya, MLM. Sebelum saya jadi karyawan saya jadi MLM dulu. Dari situ saya juga banyak belajar. Saya di sana diajarkan bagaimana cara membangun impian ya. Kita memang harus punya mimpi gitu ya, dan kita memang harus punya impian sebesar-besarnya. Dan saya pelajari dari buku orang-orang yang sukses di luar sana, ternyata mereka kenapa mereka bisa sukses, karena mereka punya yang namanya impian yang besar. Dan mereka tidak pernah memangkas impian-impiannya walaupun kondisi krisis sekalipun. Jadi itu yang saya pelajari. Jadi waktu itu saya tetapkan di tahun 2007 ya, saya bergabung di bisnis MLM, walaupun nggak pernah sukses, tapi saya menemukan apa yang jadi tujuan utama saya waktu itu. Yaitu saya memiliki impian besar dan saya tidak akan pernah tawar apapun yang terjadi. Dari dulu sampai sekarang impian saya tetap sama. Ya, impian saya tetap sama, ingin penghasilan 1 miliar per bulan, ingin punya pesawat pribadi, ingin punya rumah 3 lantai, dan satu persatu impian itu terwujud. Dan ada beberapa impian belum terwujud, dan itulah yang menjadi target saya, yang membuat hidup saya makin hidup dengan saya. Walaupun sekarang impian saya rumah 3 lantai sudah terwujud dari bisnis Network ya, dengan 5 miliar cash dari Gak rasa. sebenarnya kalau saya ingin hidup nyaman, aman, apalagi dengan alasan corona harus di rumah aja, aduh enak banget. Ya, saya habis ngelaspas langsung corona, wih enak banget Bapak Ibu. Ya, TV, wah semua udah enak Pak, TV enak banget. Ya, tapi saya memiliki impian lebih besar lagi. Kalau saya impian saya cuma rumah 3 lantai, hutang saya udah nggak punya Bapak Ibu ya. Karena waktu itu saya pernah dulu gagal di bisnis sebelumnya dan saya kapok untuk yang namanya ambil cicilan, kapok banget. Ya, jadi waktu itu ketika bergabung di Network, saya memutuskan untuk saya harus lunasi semua utang saya. Ketika saya posisi Titanium agensi dengan income 100 juta rupiah per bulan, saya belum bisa beli mobil. Bayangkan ya, teman-teman saya yang posisi Titanium yang di Jakarta sana, Bapak Yosef Setiawan, Bapak Afria udah bisa beli mobil di rumah. Saya belum bisa beli apapun sama sekali. Karena saya fokus lunasi utang saya 1 miliar itu. Akhirnya Titanium selesai utang saya naik ke agensi, saya kumpulkan bonus saya selama 2 tahun saya bisa beli rumah 5 miliar cash dari bisnis. Gak rasa. Rumah mobil dan lain-lain. Dan enak banget Bapak Ibu, hidup tanpa utang itu enak banget ya. Siapa yang pengen hidup tanpa utang? Semua ya? Ya. Enak banget, dijamin ya. Ada banyak cara kita untuk bisa tetap harus bangun pagi. Ada banyak cara untuk kita bisa tetap bersemangat. Bukan hanya sekedar berhutang banyak Bapak Ibu ya. Jangan berhutang banyak, tapi perbesar impian Anda ya. Saya tetap masih punya impian besar. Kenapa? Itu alasan saya datang ke tempat ini. Ya, walaupun penghasilan sudah 2-3 juta rupiah per bulan gitu ya, tapi saya masih punya banyak PR. Salah satu PR-nya adalah untuk menjadikan Anda di ruangan ini jadi peran agensi Bapak Ibu. Yes, amin. Bisnis ini adalah bisnis yang memaksa kita untuk membantu teman-teman kita. Beda dengan bisnis di luar sana atau kita bekerja di sebuah perusahaan. Dulu saya pernah bekerja di sebuah perusahaan, saya ingin menjadi branch manager atau seorang direktur. Caranya yang pertama saya harus punya skill. Saya harus punya keahlian, tapi skill dan keahlian saja tidak cukup. Saya harus punya ilmu yang namanya ilmu kodok dan ilmu senam. Ya. Pada Kak. Ilmu kodok itu saya harus tendang bawah, jilat atas. Ya. Dan ilmu senam sikut kiri, sikut kanan. Kita nggak punya 2 ilmu itu, walaupun kita punya keahlian yang luar biasa, nggak mungkin kita bisa naik ke jenjang karir yang tertinggi. Itu saya bisa jamin Bapak Ibu. Betul. Ya, berbisnis konvensional. Bisnis kita memang sudah tinggi, tapi kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan pemerintah, regulasi, nggak mungkin. Itu yang menyebabkan kenapa para pengusaha besar sekarang beralih ke profesi jadi wakil rakyat. Salah satunya untuk mempertahankan bisnis mereka. Gitu. Nah, di bisnis ini saya temukan hal yang berbeda Bapak Ibu. Apapun latar belakang kita, walaupun Bapak Ibu tidak kenal sama Salim Group, tidak kenal sama Anthony Salim, Bapak Freddy Tamrin, direktur utama dari CHR, nggak perlu kenal. Yang paling Anda tunjukkan adalah prestasi. Omset Anda nyampe 800, Anda sudah jadi tuan agensi. So itu ya. Jadi kita nggak perlu sikut kiri sikut kanan, nggak perlu tendang bawah jilat atas, nggak perlu.
Yang kita perlukan adalah kita bantu teman-teman kita semakin baik dari kolaborasi. Yes. Oke, ketika Pak Bagus Redi jadi Kron, Pak Arif, Pak Mangoko, ya, Pak Budi Santoso, Pak Yogi, Pak Gunarka dan yang lain teman-teman kita yang jadi Pak Manto dan teman-teman yang lain ya. Jadi Kron Agensi, kira-kira saya semakin freedom nggak? Yes. Semakin freedom. Begitu juga Anda nantinya. Ketika Anda jadi Kron Agensi, bantu satu kron selesai, beres kerjaan Anda. Ya, dan begitu juga seterusnya. Ini bisnis memaksa kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menolong. Betul. Saya dalam buku Robert Kiyosaki yang judulnya Portfolio Bulat Helping People mengatakan bisnis ini adalah bisnis yang sangat mulia. Bukan hanya sekedar uang yang kita bisa dapatkan, tapi sebuah pengembangan kepribadian. Bagaimana kita dipaksa untuk menjadi orang baik, betul. Ya, bagaimana kita dipaksa untuk menjadi orang yang suka membantu orang lain. Itu bisnis ini, tidak hanya sekedar uang yang kita dapatkan. Kalau kita bisa cari jualan sana, tapi pengembangan diri dari bisnis ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Kita akan berhadapan dengan banyak sekali orang, banyak sekali karakter-karakter dalam jaringan kita, dan disitulah kita akan belajar dan berproses sehingga kita menjadi lebih dewasa lagi di bisnis ini. Ketika Anda siap dan lebih dewasa dari bisnis ini, Anda sudah dipantaskan posisi di sini dan otomatis peringkat akan mengikuti, Bapak Ibu. Yes. Sudah pasti Kron Agensi lah, ya. Nah, Bapak Ibu, saya kenapa memilih Triana Talks? Karena terus terang ya, ini bukan rekayasa ya. Saya betul-betul waktu itu memimpikan atau menghayalkan sebuah konsep yang seperti ini dulu. Karena saya dulu pernah berpengalaman gagal di MLM. Dan saya waktu itu gagal, tapi saya suka sekali dengan bisnis MLM atau jaringan. Kenapa? Hanya dengan networking seperti itu kita bisa mendapatkan leverage atau daya ungkit jaringan sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang besar. Ya, kecepatan momentum ada di sana. Nah, berikutnya saya pernah juga ikut bisnis asuransi ya, jadi agen asuransi. Cuman di situ konsepnya agak berbeda dengan MLM. Di sana kita harus ditarget, ya, kita harus jualan. Kalau kita nggak target, kita bisa determinasi atau bisa turun peringkat kalau nggak target, walaupun konsep kita bisa tercapai seperti itu. Nah, dan di sana saya mengamati bahwa di asuransi itu bisnisnya itu omsetnya itu cenderung stabil, ya, beda dengan MLM. Kalau MLM omsetnya itu berkembang pesat dan cepat, kalau di asuransi stabil. Nah, waktu itu saya kalau nggak salah ya, di sebelum tahun 2014 saya sempat mengimpikan atau menghayalkan, coba kalau seandainya ada sebuah bisnis yang menggabungkan dua konsep, MLM asuransi. Ini beneran Bapak Ibu ya. MLM asuransi ini pasti meledak gitu. Akhirnya saya cari-cari. Waktu itu sebelum 2014 tidak ada perusahaan asuransi yang mengeluarkan konsep MLM, nggak ada. Yang ada itu MLM yang jual produk asuransi ada. Cuman MLM itu MOU dengan pihak tiga. Ya, jadi kalau MOU dengan pihak tiga kan jelas-jelas berisiko sekali kalau pihak tiganya itu nakal, ya udah selesai urusannya. Yang saya mau adalah perusahaan asuransi ada nggak yang konsepnya MLM? Ternyata nggak ada di sebelum tahun 2014. Nah, kenapa saya mau cari seperti itu? Karena saya nggak mau capek-capek dan setelah itu setahun 2 tahun perusahaan tutup atau ada masalah, saya kerja kerasnya itu sia-sia. Saya ingin kerja keras bangun aset. Saya ingin aset saya itu bisa dilindungi sampai 10, 20, 30 tahun kemudian. Ya, itu yang saya inginkan. Kita kerja di bisnis ini kan kita pasti capek ya. Kita pulang pergi pagi ya, pulang malam seperti itu, prospek sana sini, dan itu sebuah proses yang harus kita hadapi. Dan itu kita nggak bisa selamanya loh seperti ini. Saya inginnya seperti ini 2-3 tahun, setelah itu sudah jadi sistem, sudah jadi aset, dan aset saya ini dilindungi oleh perusahaan sampai 10, 20, 30 tahun menjadi passive income bos saya. Itu yang saya inginkan. Nah, akhirnya saya ambil kesimpulan waktu itu, saya harus pilih perusahaan yang bisa menjamin itu 10, 20, 30 tahun. Satu-satunya perusahaan yang kita bisa ajak berpartner adalah perusahaan, kalau nggak MLM ya asuransi, tapi perusahaan yang bisa menjamin jangka panjang, yaitu perusahaan asuransi. Bapak Ibu bisa searching di Google. Ya, perusahaan asuransi itu yang sehat, rata-rata usianya 100 tahun sampai 150 tahun. Yang sehat ya. Nah, sekarang CR baru usianya berapa? 45 tahun. Waktu itu saya lihat waktu usia CR baru 42 tahun Bapak Ibu. Saya ngeri banget mikirnya, wah gila nih usia CR ke 50 tahun saya jadi apa?
Pak, usia THR 75 tahun, kalau saya konsisten terus, saya jadi apa nih? Ya, akhirnya di usia THR ke 43 kalau nggak salah 44 saya sudah jadi crown. Bayangkan nanti usia THR ke 50 tahun dengan proses yang Anda hadapi sekarang, kalau Anda konsisten saja, saya yakin kok Bapak Ibu, cepat, lambat, atau lambat banget di usia THR ke 50 tahun Anda sudah jadi crown lagi semua. Yes, amin. Karena ini konsisten yang betul. Perusahaannya sudah oke Bapak Ibu, itu saja syarat utamanya Bapak Ibu, supaya kita nggak kerja keras sia-sia. Siapa yang ingin kerja kerasnya sia-sia? Katakan. Nggak ada. Saya juga nggak ingin Bapak Ibu. Makanya saya tidak mau pilih perusahaan yang aneh-aneh. Walaupun memberikan profit besar katanya, ya walaupun gampang katanya, tapi kita coba pikir sampai kapan kita bekerja dan aset kita dilindungi gitu. Ya, kalau perusahaannya udah nggak jelas ya udah, kita hanya bisa cari uang hanya dalam waktu sementara. Kalau hanya sekedar mencari uang dalam waktu sekejap, Bapak Ibu bisa cari di luar sana kok, ya. Banyak ada cara untuk mencari uang. Tapi kan kita tidak hanya sekedar cari uang ya. Benar. Kita mau bangun aset Bapak Ibu yang seperti yang dijelaskan presenter tadi. Yes. Kita kerja keras, kita membatalkan waktu kita untuk mendapatkan uang supaya suatu saat nanti kita tidak lagi melupakan waktu kita untuk dapatkan uang. Uang datang terus tanpa kita melupakan waktu, itu yang Yes. kita harus lakukan. Satu-satunya cara yaitu kita harus memiliki aset Bapak Ibu. Ya, aset. Nah, itu yang saya pikirkan waktu itu. Dan satu-satunya dengan modal yang murah adalah dengan networking, network marketing. Dan di konsep free and network ini saya temukan di tahun 2014 di bulan Februari saya searching ya. Saya searching di Google waktu itu. Saya searching dengan nama MLM asuransi. Oke. Saya enter, keluarlah nama CAR. Wow, ya ini buat saya kaget. Ini perusahaan apa ini CAR? Jangan-jangan perusahaan mobil gitu ya, atau asuransi mobil kali ya gitu. Akhirnya saya saya baca ulasannya, saya lihat videonya, dan luar biasa sekali. Ini perusahaan asuransi jiwa dengan konsep jaringan. Dan waktu itu saya telepon ke kantor perusahaan. Saya pastikan dulu apakah ini benar buatan perusahaan atau ini hanya buatan lidah atau MOU. Ya, saya telepon perusahaan mengatakan, ya benar, ini launchingnya bulan Januari 2014. Nah, sebelum Januari 2014 nggak pernah ada sama sekali perusahaan asuransi yang mengeluarkan konsep networking. Hanya Trianeto, karena CAR yang di tahun 2014 yang mengeluarkan networking. Ya, jadi ini bisa saya katakan bahwa Trianeto ini sebagai pionir, ya, pionir Bapak Ibu. Bahkan dengan adanya Trianeto ini, sistem ujian AAG ini mulai berubah. Kenapa? Karena sudah mulai ada agen-agen asuransi yang ada di kota-kota terpencil seperti Bajawa, NTT, seperti itu sudah mulai tumbuh yang biasanya kalau konsep konvensional nggak bisa. Nah, dengan adanya Trianeto mulai tumbuh tuh di daerah-daerah pelosok sampai Papua seperti itu. Akhirnya dari AAGI mengeluarkan yang namanya ujian via mobile Bapak Ibu. Selama ini sebelum adanya Trianeto, AAGI itu ujiannya di kampus, ujiannya di kantor asuransi masing-masing. Ujiannya pakai paper, ya, atau pakai komputer di kantor, nggak pernah pakai handphone. Ya, dengan ayat Trianeto ini, karena antusias masyarakat menjadi agen asuransi dari CAR ini luar biasa, akhirnya AAGI pun mengikuti dari Trianeto ini. Luar biasa. Bapak Ibu, sekarang ini sangat beruntung sekali bagi Anda yang baru bergabung. Kenapa? Kami dulu Bapak Ibu bergabung itu, itu masa-masa zaman perang lah kalau kita lihat, ya bilang ya, bukan zaman kemerdekaan gitu ya. Kita lagi zaman perang waktu itu. Kenapa? Karena kita ngisi formulir saja itu masih manual. 9 formulir harus tanda tangan. Setelah itu kita ujiannya pun kita harus ngumpulin orang banyak dulu, baru orang AJI mau datang. Ya, kita punya downline atau punya mitra di daerah NTT, Bajawa, mereka sudah kerja 3 bulan 4 bulan belum tentu bisa terima transferan bonus karena belum ujian AJI. Mereka harus kumpul dulu sampai 50-100 orang, baru pihak AJI-nya datang ke NTT Bapak Ibu. Dan itu pun kita leader-leader harus datang juga ke sana. Nah, itu belum lagi kalau lulus. Nah, yang jadi masalah teman-teman kita yang di sana kan banyak sekali yang nggak lulus. Nah, itu yang membuat
lagi ngulang, dan itu mengulang tuh sampai menunggu sebulan 2 bulan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu saja kita bisa berkembang. Kalau sekarang kan enak ya, Selasa daftar AGI, Jumat udah ujian. Ujiannya di mana? Di kampus atau di kantor? Ujiannya di mana aja boleh. Yang penting ada sinyal, yang penting handphonenya ada kuota. Sambil tiduran pun bisa. Ya, 1 jam 45 menit, tinggal ujian jawab saja dari 80 soal, betul 41 saja, Anda bisa lulus. Ya, soalnya itu semua sudah ada jawabannya, tinggal pilih saja. A, B, C, atau D. Ya. Jadi sekarang gampang banget Bapak Ibu, yang penting semua bermodal handphone saja. Training kita sudah online, ya training online. Terus kita sudah punya Mobis. Dulu sebelum tahun 2016, 2014, 2015 kita itu tahun-tahun gak enak banget. Kita nggak punya Mobis, kita nggak bisa pakai handphone ngupdate-nya. Kita kumpulin formulir, setelah itu kita fotokopi, lalu di-print, setelah itu kita kumpulin input di kantor, Excel dan langsung kirim ke JNE. Sampai di Jakarta belum pending. tentu nyampe Bapak Ibu. Ya bisa jadi nyangkut di kantor JNE-nya. Sudah lewat periode seperti itu yang sering terjadi. Dan IT untuk wilayah Bali dulu dibatasi per bulan cuma 100 sampai 200. Bayangkan waktu itu kita closingan 500. ID yang tersedia cuma 200, 300 ini kita pending dulu untuk bulan depan. Bisa jadi bulan depan kita nggak berani rekrut Bapak Ibu. Kenapa? Untuk ngabisin jatah 200 bulan depannya, masih sisa 100. Bulan ketiga baru kita berani rekrut lagi Bapak Ibu. Itu yang terjadi, kita rebutan ID waktu itu. Nah kalau sekarang Bapak Ibu butuh ID berapapun ada nggak? Ada, tinggal bayar 5 menit 10 menit lagi udah keluar ID-nya. Gampang sekali. Dulu kita sampai rebutan Bapak Ibu mengajukan ke kantor pusat. Tolong Bali minta ID 500. Balasannya apa? Mohon maaf cuma punya 200. Terus yang 300 gimana Mbak? Bulan depan aja. Gitu. Ya. Nah itu yang terjadi dulu. Nah sejak adanya Mobis ini luar biasa Bapak Ibu. Makanya ketika Bapak Ibu sekarang bergabung, yang bergabung di zaman sekarang, apalagi sudah ada online ya, seperti yang dikatakan Bapak Bagus Ready, untung kita ada COVID. Kalau nggak ada COVID, kita masih fanatik sama offline. Tapi sekarang kita sudah gabungkan. Kombinasi offline online ini luar biasa. Oke. Jadi edukasinya bisa merata. Teman-teman kita yang mungkin belum sempat datang ke pertemuan offline, mereka bisa lihat edukasinya lewat online. Ketika edukasi semakin cepat, duplikasi akan semakin cepat. Dan yang terjadi, momentum akan semakin besar Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, saya yakin sekali Bapak Ibu, momentum 2021 ini akan sangat berbeda dengan momentum tahun-tahun sebelumnya. Karena 2021 ini kita tidak hanya offline, tapi online yang kita gabungkan dengan offline. Bayangkan energi yang luar biasa. Yes. Oke. Nah, udah berapa jam saya ngomongnya? 20 menit. Oke ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah the next mega trend bisnis. Saya sering katakan seperti itu. Dan saya selalu sejak di tahun 2014 saya selalu memimpikan saya akan bawa 10.000 sampai 50.000 orang di GWK. Bisa tanyakan ke leader-leader senior Anda, Bapak Arif, Bapak Dodi Boka, Pak Bagus Ready, mungkin leader senior Anda sering mendengar seperti itu dulu. Walaupun waktu itu kita training Pak Gunartaya, kita training yang ada cuma 5-10 orang. Cuman saya tuh kayak orang gila. Saya katakan seperti ini, Bapak Ibu teman-teman yakin suatu saat nanti kita bisa mengumpulkan orang sampai 10.000, 50.000 orang di GWK. Suatu saat nanti, ya itu yang menjadi motivasi saya. Dan itu yang menjadi PR saya sampai sekarang. Kita baru bisa mengumpulkan orang 2.500 orang di Aston dan Pasar, ya. Dan waktu itu nggak bisa terbayangkan sama sekali. Dan nanti di tanggal 3 Januari 2021 kita akan ulang sejarah yang sama. Kita akan kumpulkan orang yang lebih banyak lagi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ini bisnis patut untuk kita perjuangkan. Ya, bisnis sudah membuktikan banyak merubah kehidupan banyak orang Bapak Ibu. Apalagi yang kita ragukan, sudah banyak bukti. Beda dengan kita yang dulu jalankan bisnis susah sekali karena tidak ada bukti. Tapi sekarang Anda bisa gunakan bukti-bukti yang ada untuk meyakinkan prospek Anda, downline Anda bahwa ini loh, seorang mantan karyawan hotel juga bisa, seorang tenaga honorer juga bisa,
seorang guru SD juga bisa, seorang pegawai juga bisa, seorang debt collector juga bisa, dan banyak lagi. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu? Karena kita sama-sama makan nasi ya. Kita sama-sama mata kita dua, hidung kita satu, mulut juga satu, dan tidak berhenti makan. Sama gitu ya. Siang makan nasi, kalau malam minum Susu. Sama juga gitu ya. Apa bedanya Bapak Ibu? Bedanya hanya di mindset saja. Nah, kadang-kadang banyak orang memikirkan bahwa dia tidak bisa, dan itu benar Bapak Ibu. Ya, kalau dia memikirkan dia nggak bisa, itu benar dan memang nggak bisa. Tapi kalau dia berpikir dia bisa, benar juga. Tergantung mindset. Ya, tergantung mindset. Kalau Anda berpikir bisa, Anda pasti bisa. Masa depan itu kan kita nggak pernah tahu ya. Ya. Kita hanya bisa tahu apa yang sudah terjadi. Itu yang namanya sejarah. Boleh kita belajar dari sejarah, tapi apakah kita ingin mengulangi sejarah kita yang dulu-dulu kita sebagai manusia biasa-biasa saja? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ingin mengulangi sejarah, gampang. Tetap lakukan hal yang sama seperti yang dulu-dulu. Simpel rumusnya. Ya. Bapak Ibu dulu-dulu dengan penghasilan pas-pasan, dengan kehidupan yang dikejar-kejar hutang, dengan ya pusing setiap akhir bulan, pusing seperti itu. Kalau itu yang Bapak Ibu inginkan, berarti Bapak Ibu tidak perlu perubahan. Tetap saja lakukan hal yang sama, tetap saja nyaman di kehidupan yang sama. Hasilnya kami yakin nggak perlu datang ke dukun, nggak perlu datang ke orang pintar. 5 tahun lagi pasti hasilnya sama seperti sekarang. Tapi kalau Anda bosan dengan kehidupan Anda sekarang, Anda ingin berubah, Anda ingin mengubah kehidupan Anda sudah nggak kuat melihat keluarga Anda menderita seperti itu bersama Anda ingin sebuah perubahan, dan itu dari Anda sendiri. Ayo sama-sama Bapak Ibu, jangan mengulangi sejarah yang sama. Kita buat sejarah baru 2, 3, 4, 5 tahun ke depan dengan perubahan yang berbeda. Yes. Ya. Rumusnya simpel, hanya melakukan hal yang berbeda, hasilnya pasti Beda. Kalau kita lakukan hal yang sama, hasilnya pasti sama Bapak Ibu. Itu sudah rumus. Itu sudah hukum alam Bapak Ibu. Jadi nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa tetap fight di bisnis ini? Di bisnis ini saya katakan tidak gampang, tapi bisa. Ya. Nggak gampang tapi bisa. Dan semua orang bisa sukses. Itu yang saya mau katakan. Saya tidak menjanjikan bahwa Bapak Ibu bergabunglah di bisnis ini, Anda tinggal duduk, ongkang-ongkang kaki, 2 tahun Anda bisa jadi kron. Enggak, sama sekali. Ada yang gagal di bisnis ini? Ada. Tapi gagal bukan berarti mereka diberhentikan, tapi gagal karena mereka menyerah sebelum mereka berhasil. Betul. Mereka berhenti terlalu cepat Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang seperti itu karena mereka tidak sabar dengan proses. Mereka kira langsung join, dapat income, terus naik langsung kron gitu. Akhirnya ketika mereka masuk di bisnis ini, mereka menghadapi penyakit 4K. Yang pertama mereka kagum. Wah, saya lihat di leader saya, wah mereka ada penghasilan 10 juta, saya kagum. Akhirnya join. Ya. Ketika kagum, mereka masuk ke bisnis ini, akhirnya mereka berproses di bisnis ini. Daftar nama dibuat, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya namanya dibuat, dan yakin banget kalau sahabat saudaranya itu langsung bergabung. Karena berpikir, ini dekat banget sama saya, nggak mungkin nolak saya. Nah, ketika di prospek, apa yang terjadi? Sahabat, saudara, teman dekat, kok nolak semua ya? Akhirnya di sanalah yang kedua terjadi, kaget. Waduh, Kaget. kok gini ya? Awalnya kagum, ya kedua kaget. Ya. Nah, setelah itu disemangati lagi oleh leadernya. Ayo kamu pasti bisa, kuncinya konsisten, kunci yang besar, semangat lagi ya. Akhirnya prospek lagi, ada yang bergabung, ada yang menolak, ada yang bergabung, susah payah sedang membangun jaringan. Tapi apa yang terjadi? Krisis COVID terjadi, rontoklah jaringan. Ya, nah yang ketiga terjadi yaitu kecewa. Ya udah kaget, kecewa lagi. Waduh kok kayak gini gitu ya. Nah, setelah kecewa akan jadi kalau nggak komentar, yang keempat keluar. Akhirnya keluar, muntaber, mulut tanpa berita, tetanus, terdaftar tanpa bonus, gitu ya. Nah, itu yang terjadi, akhirnya mereka keluar. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kita sudah berada di kendaraan yang tepat. Perusahaan kita sudah menjamin aset kita sebelum